Menjadi orang yang dapat dipercaya. Kenapa sih sebetulnya materi ini kita bahas begitu ya? Nah, faktanya adalah dapat dipercaya, seseorang jika dapat dipercaya, ternyata tidak dimiliki oleh semua orang begitu ya. Karena memang ada hal-hal yang harus diperjuangkan untuk supaya kita memiliki kemampuan, memiliki kredibilitas, kepantasan untuk dipercaya. Jadi ini nggak semua orang, tidak berlaku otomatis begitu. Yang kedua, kalau seseorang memiliki kredibilitas, kepantasan untuk dipercaya yang baik, maka akan memudahkan dia untuk bisa mendapatkan bantuan dari orang lain dan mendapatkan peluang yang lebih besar. Contohnya adalah ketika misalkan di dalam dunia usaha, seseorang atau seorang nasabah pengusaha yang punya reputasi baik, dapat dipercaya, jujur, menjalankan bisnisnya dengan baik, maka ketika mengajukan pinjaman ke bank, lebih mudah di-approve begitu. Kita juga begitu ya. Nah, kalau saya bicara juga dengan beberapa teman, dalam dunia usaha sekarang, skill sebetulnya adalah hal yang secondary sifatnya, tetapi mengenai karakter, kejujuran gitu ya, itu jauh lebih penting. Kenapa? Karakter ini pembentukannya melalui proses yang panjang. Nggak bisa hari ini mulai bulan depan udah punya karakter yang baik, nggak bisa begitu. Karena ada apa? Ada uji cobanya. Tetapi mengenai skill, pengetahuan itu bisa dipelajari. Sekolah 5 tahun, 4 tahun, itu jauh lebih mudah begitu ya dibandingkan dengan pembentukan karakter kita. Kenapa? Karena karakter kita seringkali berubah-ubah terus begitu ya dengan kondisi dan keadaan. Perlu ujian lah untuk mengeluarkannya gitu dengan sesungguhnya. Lalu yang ketiga adalah mempertahankan reputasi jauh lebih sulit daripada membangunnya. Musuh terbesar adalah penaklukan diri. Kalau dilihat, apa sih sebetulnya syarat untuk dapat dipercaya? Pertama adalah karakter. Nah, karakter ini seperti sudah saya sampaikan adalah proses pembentukan internal manusia. Dari mulai kecil, bagaimana dididik dalam keluarga, di sekolah, sampai di dunia pekerjaan, dalam relasi dengan sekeliling, karakter kita dibangun di situ. Yang kedua, kompetensi atau skill atau pengalaman. Nah, kalau karakter semua orang mau jabatan apapun itu nggak punya pekerjaan, nggak punya atau nggak profesinya rendah sekalipun, karakternya harus dibangun. Nah, yang kedua kompetensi, skill. Nah, ini perlu pembelajaran formil lah sifatnya atau non formil juga boleh. Contohnya, saya nggak mungkin ya, saya nggak mungkin misalkan saya punya siapa ya, punya temen, saya percaya banget dari zaman saya kecil, saya bersahabat, lalu saya minta dia bangun sebuah rumah tanpa dia mempunyai skill di situ, tanpa dia mengetahui bagaimana tentang struktur, bagaimana tentang bangunan, kualitas, saya nggak mungkin memberikan kepercayaan itu bagi dia, sekalipun karakternya baik, gitu ya. Saya nggak mungkin ngasih desain untuk misalkan bikin tabloid kepada orang-orang yang nggak punya pengalaman, nggak punya skill dalam mendesain, membuat misalkan mengoperasikan software, nggak mungkin. Jadi ada masalah kompetensi. Nah, kalau soal karakter, itu tadi tentang kejujuran yang sifatnya insight, menetap terus begitu ya. Nah, kalau dilihat dari dua hal ini, mana yang memiliki kekekalan? Yang jelas yang pertama. Karena nanti mungkin nggak ada profesi akuntan nanti kalau kita di dunia ketika kita sudah kembali ke surga. Nggak ada lagi tuh profesi-profesi kayak gitu. Tetapi karakter yang melekat pada jiwa, yang juga dihidupkan oleh roh, itu terus terbawa. Sifatnya ada kekekalan. Dan ini, tadi saya sampaikan, yang kiri ini, itu semua lapisan masyarakat, apapun posisinya, apapun jabatannya, apapun levelnya, semua harus
Ada. Nah, jika dua hal, karakter dan kompetensi itu dibangun dengan baik, maka dia akan menciptakan namanya reputasi. Reputasi adalah karakter yang sudah teruji. Kompetensi yang sudah teruji. Dalam menjalankan bisnis, dalam menjalankan profesi, dia sudah bisa menjalankannya dengan baik. Orang bisa melihat prestasinya. Orang bisa melihat apakah orang ini kredibel, apakah orang ini mampu. Itu namanya reputasi. Karakter dan kompetensi yang teruji. Berikutnya. Syarat agar dapat dipercaya oleh orang lain. Nah, balik. Item nomor 1. Pertama, internal atau dari sisi karakternya. Selalu jujur dan berintegritas. Orang benar dan jujur tidak akan dijauhi atau tidak akan takut dijauhi atau kehilangan teman. Jadi prinsip dia adalah bagaimana bisa menyatakan yang benar. Konsekuensinya kadang-kadang ketika kita melakukannya benar belum tentu dan memang seringkali bisa jadi tidak menyenangkan buat orang lain. Karena memang kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Tapi percayalah bahwa ketika kita melakukan hal yang benar, hal yang jujur, hal yang faktanya begitu apa adanya, hanya masalah komunikasinya yang harus kita atur, kita benahi begitu ya. Ketika kita melakukan kebenaran, maka kita sudah melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Mungkin teman-teman tahu ya, ketika kau baca lagi di Kejadian gitu ya, manusia sebelum jatuh dalam dosa, hidupnya walaupun mereka punya pikiran dan punya perasaan, punya kehendak bebas, tapi hidupnya berdasarkan kebenaran, yaitu firman Allah. Apa yang disampaikan oleh Allah itu yang mereka hidupi. Tetapi kalau dibaca lagi, ketika Hawa memetik buah itu, maka dipikir kelihatannya baik dan memberi pengertian. Artinya apa? Rupanya orang Adam atau Hawa ini nggak percaya bahwa pemahaman kebenaran dari Allah itu bukan yang terbaik. Tapi lebih ingin punya pemikirannya sendiri gitu. Punya pertimbangannya sendiri. Padahal kebenaran Allah adalah yang terbaik. Nah, sejak manusia jatuh di dalam dosa, hidup dalam cara pandang apa yang dipikirnya baik ataupun jahat menurut ukurannya sendiri, sejak saat itu kesalahan demi kesalahan, kesalahan demi kesalahan semakin banyak dan semakin membuat jauh dari Allah. Oleh karena itu ketika Tuhan Yesus sudah menebus kita dari dosa, Dia ingin supaya kita kembali menjadi ciptaan awal seperti awal. Hidup dalam kebenaran Allah sesuai dengan firman Allah. Jadi penebusan ditebus di atas kayu salib bukan selesai cuman wah kita udah selamat selama-lamanya, bukan begitu. Tapi ada proses pembentukan supaya kita bisa menjadi ciptaan awal lagi. Contohnya siapa? Ya Yesus Kristus itu. Oke ya. Baik atau buruk, informasi yang diperoleh, kamu akan selalu mengatakan hal yang sebenarnya gitu. Mengatakan ya hak yang sebenarnya. 2, dapat menjaga rahasia. Mampu menjaga rahasia orang lain, seperti menjaga rahasia dirinya sendiri. Istilahnya ya nggak bocor lah begitu, nggak ember begitu. Karena apa? Ya orang kan punya privasi begitu ya, punya ketika kita bisa dipercaya, bisa diceritain gitu, tidak lalu diumbar ke orang lain gitu. Saya belajar tentang hal ini. Jujur saja bahwa saya kecewa gitu melihat ada beberapa orang begitu yang sungguh melayani, lalu dia juga memberi sumbangan banyak, tetapi dalam sisi lain kehidupannya itu rusak banget. Saya mikir-mikir ini orang kok seperti lagi dagang ya sama Tuhan gitu ya. Jadi yang Tuhan inginkan sebenarnya kita hidup benar, bukan Tuhan menginginkan apa yang ada pada kita, hartanya di luar kita, enggak. Dia menginginkan diri kita. Gitu.
Karena apa? Yang bersifat kekal itu yang diinginkan oleh Tuhan. Semua yang ada di luar kita itu akan habis lenyap. Tetapi apa yang ada di dalam diri kita, karakter kita, jiwa kita, itu yang akan dibawa ke dalam kekekalan. Nah, ketika saya dapat informasi-informasi yang jelek, saya memutuskan, enggak lah, saya nggak usah share ini ke orang lain. Walaupun di pikiran saya, ini kayaknya mesti dikasih tahu nih. Kalau enggak nanti kan punya pengaruh buruk. Tapi saya belajar gitu ya, saya belajar dari kasusnya Saulus begitu. Sejahat-jahatnya orang, ketika dia masih hidup, masih ada turn back, masih ada kesempatan untuk berbalik dan hidup dalam takut akan Tuhan. Bukan saya yang harus menghakimi, orang itu yang harus memeriksa diri. Mungkin saya ngasih tahu kebenarannya, tapi saya nggak harus ceritain ke orang lain. Kenapa? Ketika saya menceritakan kekurangan orang itu kepada orang lain, maka mungkin bisa jadi kesempatan, gue udah jelek nih. Gue gak mau lagi ke situ. Padahal mungkin masih ada kesempatan untuk berbalik. Jadi lebih baik ketika kita tahu kelemahan, kejelekan orang lain, lebih baik bicara 4 mata. Gak usah diceritain ke yang lainnya. Karena kan selalu gitu ya keywordnya, tapi jangan cerita ke siapa-siapa ya. Nah itu klasik banget gitu. Bocor juga gitu loh. Gak mungkin, apalagi dunia sosmed ya sekarang, pasti bocor. Jadi ketika Anda dipercaya, jagalah kepercayaan itu. Jangan bocorin ke yang lainnya. Gitu. Kenapa? Andai kata itu hal yang jelek, ada kesempatan orang itu untuk memperbaiki dia. Memperbaiki diri. Karena ketika kita udah cerita, nah jadi susah buat dia. Karena namanya udah keburu jelek. Gitu. Bukan bagian kita menghakimi dia. Itu urusannya Tuhan. Ketiga, jangan suka membicarakan orang di belakang. Membicarakan orang tapi dalam hal yang baik sih nggak apa-apa gitu ya. Maksudnya ya prestasi, memuji gitu. Tapi yang jelek-jelek nggak usah deh. Kenapa? Ya balik lagi ke tadi. Ada kok kesempatan orang itu memperbaiki diri. Dan periksa diri kita bahwa kita pun juga belum tentu baik-baik amat gitu. Saya pegang prinsip begini. Orang baik punya masa lalu. Tapi orang jahat punya masa depan. Paham nggak maksudnya? Ketika kita bisa baik, mungkin ada masa lalu kita yang nggak baik begitu. Dan oleh karena kemurahan Tuhan, kita diubahkan Tuhan. Kita mau meresponi panggilan Tuhan untuk bisa menjadi baik, menjadi seperti yang Dia inginkan. Dan ketika seorang yang jahat, pembunuh sekalipun, selama dia hidup, dia masih punya masa depan. Contohnya, balik lagi ke Paulus tadi. Mendingan mana? Bekas orang baik apa bekas orang jahat? Bekas orang jahat ya. Karena dia menjadi baik gitu. Jadi, jangan menghakimi orang gitu. Bukan haknya kita menghakimi orang. Menilai boleh. Menilai dan itu untuk diri kita sendiri. Misalkan ada A, ini kok begini banget sih gitu ya. Kan kita dikasih rasio gitu Tuhan untuk bisa menilai mana yang baik atau tidak. Dan mengukurnya dengan kebenaran Allah. Tetapi menghakimi itu adalah memberi hukuman pada dia. Itu bukan haknya kita. Karena apa? Masih ada kesempatan-kesempatan. Tuhan aja belum kasih vonis. Mosok kita udah kasih vonis. Sejahat-jahatnya orang. Tapi gak gampang Pak. Siapa bilang gampang? Gak ada yang gampang. Karena apa? Tuhan perintahkan kita. Kasihilah sesamamu manusia. Kasih itu bukan hanya ngomong soal perasaan loh. Kasih itu keputusan. Keputusan. Tuhan bilang ampuni orang yang bersalah padamu. Perasaan kita belum sanggup. Tuhan juga tahu. Tapi Tuhan bilang ampuni. Ya sudah, Tuhan saya mau mengampuni dia. Saya ampuni dia. Kenapa? Karena Tuhan lebih dahulu mengampuni saya. Tapi perasaan saya, kepahitan saya belum bisa nih Tuhan. Ngomong aja, jujur aja gitu. Gak usah diumpet-umpetin. Tuhan juga tahu. Ketika kita mengaku pada Tuhan, bukan karena Tuhan belum tahu, tapi kita merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan.
Kita menyatakan, ini aku Tuhan. Tidak ada yang tertutup di hadapan. Aku lemah, aku membutuhkan Engkau. Aku membutuhkan jamahan Tuhan, sentuhan Tuhan untuk membebat hatiku. Akui aja. Ketika kita jujur, pertama, nah banyak orang nih ya, oke lah kalau nggak jujur sama orang masih oke lah. Karena orang nggak tahu insight-nya kita dalam kita. Tapi sama Tuhan aja bisa nggak jujur juga gitu loh. Manipulasi. Itu kan hal yang sia-sia ya. Terus nggak jujur pada diri sendiri. What for? Buat apa? Jujur aja pada diri sendiri. Kalau kamu punya jelek, akui. Tuhan, aku masih punya kecenderungan begini. Aduh, kenapa? Ketika kita menutupi kelemahan kita, berusaha menutupi kelemahan kita, maka kita sulit sekali memperbaiki diri kita. Tuhan tahu, kita nggak ngomong Tuhan juga tahu. Justru kita mengakui di hadapan Tuhan, ini aku Tuhan. Tapi ketika dengan orang lain, nah itu perlu dipikir-pikir tuh. Ketika saya ngomong, apakah dampaknya membawa kebaikan atau enggak? Kalau salah, akui kesalahan. Tapi kalau keburukan, pikirkan dulu. Tapi yang jelas, kamu jujur pada dirimu sendiri dan kamu jujur kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa merubah kita. Kita meresponi, saya nggak bisa merubah pasangan hidup saya. Merubah anak saya enggak. Saya hanya bisa menstimulasi, saya hanya bisa mengarahkan. Keputusan kan di masing-masing ya. Kebahagiaan juga di masing-masing. Bagaimana kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Oke, berikutnya. 4. Berani mengakui kesalahan. Ini penting. Berani mengakui kesalahan bukan tanda orang lemah. Tanda orang kuat justru. Tetapi orang yang berani bertanggung jawab, berani mengakui kesalahan bukan tanda orang lemah, tetapi orang yang berani bertanggung jawab. Setiap perbuatan ada konsekuensinya. Itu dari sononya, Tuhan udah ngomong begitu. Pasti ada konsekuensinya. Yang membuat kita tidak mengakui kesalahan apa? Karena nanti di bawah. Karena kita berusaha menyelamatkan diri kita. Kamu tidak takut dinilai buruk karena mengakui kesalahan. Sebaliknya kamu tidak akan merasa tenang selama ada yang masih disembunyikan. Nah tadi. Menjadi orang jujur, berkata jujur jauh lebih mudah daripada mengatakan kebohongan. Kenapa begitu? Karena kebohongan harus ditutupi dengan kebohongan yang lain. Harus lengkap begitu. Jadi banyak banget. Kalau jujur, ya saya salah. Saya sudah melakukan ini. Maafkan saya. Selesai. Lega. Memang kadang-kadang ya konsekuensinya bisa dipercaya nggak? Untuk sementara mungkin belum ya. Tapi ketika kita memperbaiki diri, orang akan melihat buktinya. Dan jauh lebih ringan. Jadi hidup orang benar itu sebetulnya ringan. Ketika kita bisa mengenakan kuk yang Tuhan kasih untuk hidup dalam koridor hukumnya, perintahnya, itu tuh ringan. Ketika kita berontak terus, sakit malahan justru. Tapi ketika kita ikuti, itu jauh lebih ringan. Nah, yang kelima, perbuatan sinkron dengan perkataan. Melakukan apa yang sudah dikatakan. Banyak orang melakukan retorika. Ngomongnya sih cakep. Ayat-ayat keluar semua begitu. Tapi begitu melakukan kesehariannya, di gereja nice. Tapi tanya pembantunya, bagaimana dia memperlakukan pembantunya di rumah. Yang terdekat siapa sih yang bisa mengukur? Keluarganya dan orang-orang yang tinggal 24 jam dengan dia. Kok di luar, waduh bisa dipoles-poles saudara.
Dan itu sebenarnya kita sedang menipu diri kita sendiri kalau kita lakukan itu. Melakukan apa yang sudah dikatakan. Nah, ini saya jadi agak sulit teman-teman yang di dunia kerja gitu ya. Saya ingat teman saya bilang, dalam dunia kerja Andre, kalau kamu dapat tugas, tulisannya list what you do. Semua plan kerja kita ditulis. Kenapa? Kita gampang lupa, gampang ke-skip. Apalagi kalau lagi hektik, ke-skip tuh. Saya juga ngomong ke istri saya. Istri saya dapat jabatan baru, sekretaris country presiden gitu ya. Orang Argentina kasar gitu, tapi detail banget. Saya bilang, tulis job listnya apa. Supaya reminder. Jangan sampai dia bilang lagi, I've told you 100 times. Nah, kan gitu. Tulis. And do what you list. Lakukan apa yang udah ditulis. Making the list. Tulis begitu. Ini saya jadi ingat terus. List what you do and do what you list. Sama aja. Firman Tuhan juga begitu. Baca, kan ada ya perintah-perintahnya apa? Dan kerjakan. Jangan cuma dibaca doang. Kerjakan. Oh, ketika ini Tuhan ingatkan lagi nih. Hei, yang ini kamu bagus di sini, tapi kamu di sini. Bahkan waktu di Wahyu bilang kan, dibilang jemaat ini giat banget melayani Tuhan. Bahkan rela berkorban. Tapi engkau sudah lari dari kasih mula-mula. Jadi sibuk di sini, tapi yang sini lupa. Karena apa? Listnya lupa. Kita sementara Tuhan pengen kalau kita melakukan kebenaran, semuanya nggak pilih-pilih. Oke. Nah, faktor eksternal. Memiliki kompetensi yang sudah teruji. Bisa lewat pendidikan umum. Atau pendidikan khusus, pendidikan umum ya sekolah begitu ya. Atau pengalaman. Teman-teman perlu ingat bahwa Tuhan kasih kesempatan kita untuk sekolah. Itu bukan tanpa maksud. Dia sedang memperlengkapi kita untuk memiliki pengetahuan. Sedang memperlengkapi kita untuk memiliki keahlian. Istilahnya talenta yang Tuhan kasih. Dimanapun Anda berada. Itu bukan sebuah kebetulan. Karena Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa Allah untuk mengelola dunia dengan istrinya. Perlu yang dilengkapi, perlengkapan. Dulunya connect tuh langsung. Roh Allah dengan roh manusia. Tapi karena dosa terpisah. Tapi Tuhan memberikan perbekalan-perbekalan lain. Yaitu pengetahuan, kesempatan-kesempatan bekerja, pengalaman. Supaya ketika mengelola bumi ini dalam bentuk berbagai pekerjaan, itu nggak ngawur gitu loh. Ada basicnya, ada pengalamannya, ada caranya benar. Nggak mau-maunya sendiri. Tetap aja kan ada aturan. Kayak tadi saya bilang, mau bangun rumah, saya nggak bisa kasih Pak Gelen, bisa nggak bangunin jembatan nanti yang di sebelah sana? Nggak bisa. Walaupun Pak Gelen orang yang jujur gitu. Ngerti firman Tuhan, tapi nggak ngerti bangun jembatan gitu kan. Ada kompetensi. Tuhan kasih loh. Dokter, waduh, kita bilang ada yang ekstrim. Dokter nggak alkitabiah, doa aja. Tentang faal tubuh, itu juga dari Tuhan. Jadi wakil Tuhan juga gitu. Jadi semua kan berasal dari Tuhan kalau kita akui gitu. 2, taat dan setia dalam menjalani setiap proses yang tidak mudah. Nah ini. Maunya kita, karena seringkali kita punya pikiran yang menurut kita baik aja, benar menurut kita, itu kita suka mau-maunya gua lah gitu. Taat dan setia tuh gak gampang loh. Dalam sebuah organisasi, mau di gereja maupun di mana, Tuhan telah menetapkan para pemimpin yang punya visi dan misi. Tapi aja, atau karyawan-karyawan dimanapun
yang kerjanya mau-maunya sendiri, cara-caranya sendiri, tidak melakukan visi dan misi pimpinan. Pimpinan juga melakukan visi misi pemilik, kan begitu ya. Mau CEO Salim Group, ya dia melakukan ownernya, Lim Siu Leong gitu, Anthony Salim. Walaupun CEO ini gajinya gede, tapi bukan visi misinya dia. Dia harus melakukan apa yang menjadi owner. Nah, kita tahu bahwa semua yang ada di kolong langit itu bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Jadi, ketika kita bergerak, kita harus mengacu pada visi dan misinya Allah, sang pemilik semesta. Jangan suka caranya sendiri-sendirilah. Taat dan setia, itu yang Tuhan inginkan. Dia bukan mencari orang yang hebat begitu, bukan yang powerful, enggak. Yang sederhana, taat dan setia mengikuti instruksinya. Simpel ya. Kenapa? Ketika orang bergerak sendiri-sendiri, maka hasilnya tidak akan mengarah pada satu tujuan. Serabutan. Kasusnya apa? Menara Babel. Ngomong sendiri, berantakan gak jadi gitu. Oke. Kejujuran bukan hanya sebatas mengatakan fakta yang sebenarnya, tetapi juga bersikap adil dan tidak mengambil keuntungan dari orang lain untuk dirinya sendiri. Jadi orientasinya adalah bukan untuk kepentingan dirinya sendiri lagi, tetapi orang lain juga. Kan firman Tuhan juga mengatakan, utamakan dulu orang lain, begitu. Kenapa? Dengan begitu sebetulnya kita sedang mengikis keterikatan kita gitu terhadap sesuatu yang menjadi paling penting buat kita. Sangat menyenangkan tentunya menghabiskan waktu bersama dengan orang yang jujur. Sebab bersama dengannya kita mempercayai apa yang kita dengar dan lihat pada orang tersebut. Dia ngomong, aku percaya. Pokoknya ya gue ikut lo aja deh. Lo ngomong apa gue kerjain. Itu susah dimanipulasi karena terbentuk dari the way we talk, the way we do gitu ya, itu terbentuk sehingga trust itu bisa terbangun. Beberapa ciri orang jujur dan bisa dipercaya, konsisten dalam bersikap. Orang yang dapat dipercaya akan menunjukkan perilaku dan bahasa yang kurang lebih sama dalam situasi apapun. Tidak menerapkan standar ganda. Nah, mau di rumah, mau di kantor, mau di pergaulan sama sifatnya. Kenapa? Ya banyak gitu. Kita seringkali bikin dikotomi gitu kan. Ini di dunia usaha, ini di dunia rohani gitu. Enggak, mesti sama itu. Semuanya pekerjaan Tuhan. Standarnya sama. Kok di rumah, di luar baik, dikenal bapak yang baik gitu. Di rumah, mengerikan. Ada yang kayak gitu. Dan gak sedikit. Keluarga pendeta juga ada yang kayak gitu. Saya dengar banyak kesaksian. Ya ampun itu ya, begitu ngomong, mulutnya tajam ke orang di keluarganya gitu. Itu sebabnya kenapa? Banyak juga anak pendeta yang jadi rusak juga kan ya. Pelayanannya hebat, tapi anak pendetanya hancur. Kenapa? Standar ganda. Itu periksa diri kita. Makanya tadi perlu pada jujur diri sendiri. Ini karena orang jujur memiliki kendali diri untuk mempertahankan karakter. Artinya dia malu, kok gue begini ya? Merasa munafik begitu. Aku ngomong baik tapi kok begini ya? Ketika kita jujur pada diri kita sendiri, kita bisa melihat bagaimana Tuhan sebetulnya. Kejujuran itu adalah cara untuk kita bisa melihat Tuhan. Karena melihat Tuhan itu seperti kita melihat cermin. Oh, diri kita itu kayak gitu ya. Ukurannya apa? Kekudusannya Allah, kebenarannya Allah. Oh, diri kita kayak gitu ya. Orang lain gak bisa lihat loh. Bisa jadi gak bisa lihat. Tapi kita bisa lihat. Aduh Tuhan. Kadang-kadang, jujur aja, kadang-kadang saya sempat frustrasi juga. Gitu. Kok gak beres-beres ya? Saya gak merugikan orang lain gitu.
nggak membuat sesuatu yang layak mendapat hukuman, enggak. Tapi aduh, kenapa ketika kita berhadapan dengan kekudusan Allah, semakin mendekat, terangnya itu menyinari kita, itu makin terang, borok-borok yang makin dalam, itu makin kelihatan. Seperti kulit bawang berlapis-lapis, dibuka, masih ada lagi lubangnya, buka lagi masih ada lagi lubangnya. Makin sinarnya makin kuat, terangnya makin kuat, makin kelihatan tuh cacatnya. Kekudusannya Tuhan tuh begitu loh. Tapi ketika kita ignoring, mengabaikan, menambah lapisan-lapisan itu, sehingga terang itu nggak bisa menembus. Kayak tadi, pelayanan jadi trading, dagang sama Tuhan. Oh, nggak apa-apa dong Tuhan, aku kan sudah sumbang ini, aku begini, aku pelayanan begini. Kita tutupin itu terus. Nggak mau begitu. Beresin dulu semuanya. Persembahan tinggalin dulu. Beresin dulu kamu. Baru balik lagi. Memiliki pertemanan yang dekat. Nah, orang jujur punya pertemanan yang dekat. Kenapa? Saling percaya. Kita nyaman kok. Orang itu kita datengin. Gue percaya kalau gue ngomong sama lo bisa kasih advice gue. Mungkin gak menyenangkan. Tapi gue tahu lo ngomong bener. Seringkali orang tuh memang banyak orang ingin hanya mendengar apa yang dia inginkan, bukan apa yang benar. Dan banyak orang juga nggak tega ngomong sama temennya, sahabatnya, ngomongnya benar. Takut dia tersinggung lah, lo nggak temenan lo sama gue gitu. Takut. Padahal teman yang baik, ada teman yang bisa mengarahkan supaya kita hidup benar. Bukan hanya menikmati saat ini, tapi jangka panjangnya. Beredar di Instagram. Untuk cara hidup yang gampang, caranya gampang. Pilihlah hal-hal yang mudah. Tapi kalau cara hidup yang baik untuk jangka panjang, pilihlah hal yang sulit. Kenapa? Contohnya, ya kalau kita mau nantinya sulit, ya kamu santai-santai aja lah sekarang. Banyak nonton TV, jalan-jalan, nggak ngapa-ngapain, belajar juga enggak. Tapi nantinya kamu sulit. Tapi baik ketika kamu ingin punya masa depan yang lebih baik, kamu harus belajar. Kamu harus korbankan waktu kamu untuk investasi hal-hal yang bisa menambah tadi bekal di kemudian hari supaya nanti kamu lebih mudah. Hidup dalam kebenaran juga begitu kan. Menjadi ciptaan baru. Kenapa? Orientasi kita hidup dalam kekekalan nanti. Dunia banyak tawarannya, hal yang mudah, menyenangkan, pleasure, kebahagiaan, tapi bukan damai sejahtera. Menyenangkan semuanya. Kalau enggak kan enggak dicari orang. Oke. Pertemanan yang dekat dengan orang lain. Jadi dengan demikian tak mengherankan jika orang terdekatnya merasa aman saat bersama ya. Seorang teman yang jujur tidak akan mengkhianati mereka dan berusaha menghadapi masalah secara langsung. Dipercaya oleh orang sekitarnya. Nah ini. Kita nggak bisa nyogok orang untuk percaya sama kita. Butuh track record. Butuh milestone kita. Pencitraan bisa dilakukan, uang bisa bicara, tapi kepercayaan itu nggak bisa. Ada banyak orang yang saya ngobrol juga sama teman-teman, dia tetap stay di perusahaan itu, kenapa? Karena dia membutuhkan uangnya, padahal dia diperlakukan dengan udah sampai udah ubun-ubun gitu. Kenapa? Karena dia masih butuh duitnya. Dia nggak mau kehilangan kesenangannya bisa dibelikan dengan uang itu. Tapi mengorbankan jiwanya sebetulnya menurut saya. Tidak suka menyalahkan orang lain. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab. Ketika dia bertindak, dia sudah pikirkan semuanya itu. Sudah dipertimbangkan. Bisa miss nggak? Bisa. Kan nggak semua dalam hidup kita sesuai dengan plan kita kan. Tapi dia nggak mau salahin orang lain. Mungkin ini adalah bagian dari salahku juga. Ketika seorang ayah gitu melihat, waduh anaknya kok begini ya. Dia introspeksi. No.
Bisa jadi saya yang salah, kurang perhatian sama anak saya. Gak cepet nyalain orang lain. Kita harus juga begitu. Ketika sesuatu terjadi, peristiwa yang tidak enak, jangan cepet-cepet salahin orang lain. Bertanyalah dulu, mungkin apa yang salah dalam diri saya ketika saya lakukan ini. Periksa dulu, oh mungkin ada yang sini, ini. Peran dia juga ada yang salah. It's okay, udah, gak apa-apa. Kita bangun sama-sama. Itu kita merangkul orang lain. Jadi orang tidak merasa dituduh terus. Nah, kita sadari bahwa kita kemungkinan juga melakukan hal yang salah. Ada bagian kita juga yang salah. Seperti perceraian juga gitu. Banyak orang bercerai. Salah, dia sih. Enggak. Pasti ada salah kamu juga. Tapi dia tuh begini. Ya paling enggak, lu salah pilih aja. Gitu kan. Ketika milih dia, orientasinya apa sih? Banyak loh. Banyak wanita memilih calon pasangannya karena kaya nih. Gitu ya. Bahkan, wah hidup gue nyaman nih. Gak tahu dibalik semua itu. Banyak. Jadi kita gak tahu, sebenarnya kita gak tahu banyak gak tahunya. Jadi kita sungguh-sungguh bergantung pada Tuhan. Ketika kita mengambil sebuah keputusan, kita harus tanya banget sama Tuhan. Nah, selalu menepati janji, promises to keep. Jangan membuat janji yang gampang gitu, tapi lalu mengingkarinya. Menepati janji bukan hanya karena integritas, tapi juga untuk membangun hubungan yang bermakna. Karena itu investasi kita jangka panjang gitu. Memiliki teman yang jujur dan dapat dipercaya memang sangat menyenangkan. Namun sebelum bersusah payah menemukan orang yang jujur, aku mau temenan sama orang yang jujur aja lah. Periksa dulu, apakah kita juga udah jujur. Sehingga kita juga berharga buat orang lain. Jangan menuntut, berikan dulu diri kita dengan standar yang kita inginkan. Kan begitu ya, perlakukan orang lain seperti engkau ingin memperlakukan pada dirimu sendiri. Jadi firman Tuhan tuh connecting banget. Oh, luar biasa ya. Kejujuran dimulai dari diri sendiri. Jika kita tidak bisa bersikap apa adanya, lalu bagaimana bisa berharap pada orang lain untuk bisa selalu jujur. Jujurlah pada Tuhan, diri sendiri dan orang lain. Oke, segala sesuatu yang ada pada kita sifatnya hanya sementara. Itu harus perlu kita ingat gitu. Bukan milik kita sepenuhnya. Allah adalah pemilik segala sesuatu, manusia menerima mandat untuk mengelolanya. Itu bukan milik kita. Tapi kita diserah terimakan untuk dikelola dan dipertanggungjawabkan nantinya. Jangan terlalu takut untuk kehilangan karena hal itu akan memerdekakan. Seringkali yang membuat kita sulit adalah karena kita merasa memilikinya. Itu bukan milik kita. Karena kita merasa memilikinya, kita jadi nggak mau kehilangan. Akibatnya kita bisa melakukan hal yang salah. Dititipkan untuk dikelola, untuk dikembangkan. Seperti perumpamaan talenta. Karena milik Allah, visi dan misi Allah lah yang harus dijalankan. Demikian juga dalam dunia usaha, pemerintahan dan militer di dunia ini. Top, bottom. Perintahnya dari atas ke bawah. Ada hierarki yang harus diikuti. Kenapa? Tuhan menginginkan ketertiban. Tuhan, kalau kita percaya bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Tuhan, dan Tuhan gak pernah merancangkan hal kecelakaan, sekalipun di depan mata kita, hal yang menurut kita musibah nih. Tapi bukan rencana Tuhan gitu. Ujungnya aja yang kita belum tahu. Ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka bukan untuk menyulitkan kita. Dititipkan untuk menolong, dititipkan untuk dikelola, untuk dikembangkan. Ya. Yang ketiga adalah dititipkan untuk menolong. Jadi ada orang-orang, pasangan hidup kita, anak kita, teman kita, itu Tuhan berikan pada kita untuk menolong kita. Kenapa? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Saya jadi mikir gitu. Fungsi istri sebagai penolong. Bisa jadi saya punya banyak kelemahan,
kalau saya sendiri, saya mau macam-macam gitu. Tapi dia jadi remnya. Tanpa dia ngelarang-larang, tapi saya punya tanggung jawab karena saya dalam janji pernikahan, saya teringat dengan itu. Ini janji saya di hadapan Tuhan. Dia remnya. Dia mengendalikan dia tanpa dia ngelarang-larang saya. Jadi ketika dia bicara, saya harus menghargai dia. Kenapa? Dia penolong saya. Bukan pembantu saya, penolong saya. Saya harus jaga aset yang Tuhan kasih buat saya. Supaya saya lebih baik. Role model. Abraham sebagai bapak orang percaya. Abraham ini orang kaya. Jadi menurut saya harta bukan masalah lagi buat dia. Diajak keluar dari comfort zone-nya di usia 75 tahun. Hanya ditujukan arahnya aja. Keluar ke tanah yang akan kutunjukkan padamu. Belum tahu persisnya di mana. Tapi kok ya percaya ya. Ini luar biasa. Ada langkah iman di situ. Tujuan pastinya belum tahu. Percaya pada janjinya walau faktanya belum kelihatan. Ini gak gampang. Ketika kita udah nyaman, lalu Tuhan akan giring kita. Nah, kita belajar bahwa ada sesuatu yang Tuhan tetapkan bagi kita, rancangan bagi kita, bukan tentang masalah yang ada di dunia ini. Yang akan sirna, bukan. Dia sedang menanamkan sesuatu, menumbuhkan sesuatu yang sifatnya nilainya kekal nantinya. Bagi Abraham, kekayaan harta bukan yang terpenting, tapi keturunan. Kenapa? Dia nggak punya. Sampai dia ngomong, aku nggak bisa kasih ke siapa kecuali ke hambaku Eliezer nih nanti. Tuhan bilang, no, aku akan kasih ke kamu, keturunanmu. Oke, ada harapan. Tapi umurku udah 75 tahun nih bos, gitu kan. Tapi dia percaya aja. Dijanjikan pada umur 75 tahun, digenapi pada umur 10 tahun. 100 tahun, sorry. Sarah 90 tahun. Sampai di tanah perjanjian Kanaan, perjalanannya nggak berhenti. Jalan lagi, padahal itu kan tujuannya di situ, tanah Kanaan ya. Berarti bukan soal tanahnya nih. Ada yang dituju lagi, dibentuk lagi. Gitu. Jadi kenapa? Ya sebetulnya kok soal tanah, aku kan udah punya tanah tuh banyak tuh. Bukan soal tanah ini. Tapi perjalanan tetap berlanjut. Karena bukan itu tujuan Tuhan. Membentuk karakter melalui hubungan saling percaya. Dan hubungan saling percaya itu dibangun lewat masalah demi masalah demi masalah. Karena apa? Ketika kita punya masalah dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan itu justru nyata. Kita bisa melihat bagaimana dia. Jadi bersyukurlah ketika kita menghadapi masalah. Jalaninnya ngeri-ngeri sedep. Emang iman begitu. Levelnya naikin lagi, aduh begitu lagi. Tapi ya begitu, ikut Tuhan. Nggak ada cara lain. Jalani aja. Sudah sampai, lebih mengutamakan orang lain. Kejadian 3 ayat 9. Contohnya waktu ketika sama Lot gitu ya. Penuh, berantem. Ini orang kaya nih. Kalau orang kaya konglomerat, lo ngalah lo. Gitu. Abraham tuh enggak, dia udah nggak mikirin lagi tuh hartanya. Dipikirin keturunan. Ya udah kita pisah ya. Kamu mau kemana? Kalau kamu mau ke barat, aku ke timur. Kamu ke timur, aku ke barat. Dia terima sisanya. Dia nggak mengutamakan dirinya lagi gitu. Amin. Nah, orang yang nggak terikat lagi dengan sesuatu gitu ya. Dia santai aja lepas. Oh, dia karena udah bukan di situ gitu. Tapi di mana nanti? Seorang sahabat akan menceritakan rencana dan bisa berdiskusi. Nah, waktu tawar-tawaran tuh sama Tuhan tuh. Karena begitu dekat. Tuhan mengajar dia untuk percaya. Ya udah, bisa negosiasi. Nah, ini penting. Penyebab umum orang tidak berkata jujur.
takut kehilangan nyawa, nyawa sini, kalau kita kan, nyawa kita yang paling berharga dong ya. Kehilangan nyawa dan udah selesai, nggak ada hidup di dunia. Tetapi nyawa kita, nyawa di sini bisa macam-macam. Ada anak kita, ada pasangan kita, ada pacar kita, ada pekerjaan kita, ada pelayanan kita, ada harta kita. Ketika kita takut kehilangan itu, kita bisa mengambil keputusan yang salah yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Takut kehilangan atau nyawa atau yang paling berharga bisa membuat seseorang mengambil keputusan yang salah, berbohong, dan mengambil keputusan yang dianggapnya baik. Lo salah, tapi gue gak berani nih ngomong kayak gini. Daripada pertemanan kita rusak, gue diem aja deh. Kita gak berani mengatakan hal yang benar. Aduh, nanti kalau ngomong jujur, aku kehilangan posisi. Kalau dia salah, aku gak ngomong, gak mengingatkan, nanti dia gak sumbang lagi ke aku, ke gereja ini. Kehilangan nyawa. Karena nyawa kita ada di situ, penting sumbangannya. Oke, thank you. Kehilangan nyawa, Matius 10, 37, 39. Barang siapa mengasihi bapa dan ibunya lebih daripadaku, nyawanya tuh ada di orang tuanya tuh. Ia tidak layak bagiku. Waduh, emang Tuhan nggak boleh kita sayang orang tua? Nggak gitu maksudnya. Prioritasnya tuh siapa gitu ya, paling berpenting. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki dan perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Kenapa? Ketika lebih mengasihi yang lain, maka dia akan menomorduakan kebenarannya Allah. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, koknya itu tuh. Ia tidak layak bagiku, artinya tidak mengikuti perintahnya. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Justru akan kehilangan. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Karena kalau kita mau melakukan hidup dan taat dan setia mengikuti kehendak Allah, kita justru akan menikmati damai sejahtera Tuhan. Sebetulnya itu yang dicari orang. Hidup dalam kebenaran, dapat damai sejahtera Tuhan. Ketika kita dipanggil, kita dapat kehidupan yang baru yang jauh lebih menyenangkan. Tapi orang karena dosa dibalik semuanya itu. Matius 16, 25-26. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawa. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, oke. Dan apakah yang diberikan kepada dia? Dan apa yang dilakukan Abraham? Ketika yang paling penting, paling berharga buat dia adalah keturunan, maka Sarah tidak mau mengikuti taat pada waktunya Tuhan. Tapi waktunya, oh bagus ya, bantu Tuhan gitu. Karena anak keturunan, dia nggak mikirin hartanya lagi. Sehingga usulan yang menyentuh kelemahannya, yang menyentuh nyawanya, bisa digolkan. Iya juga nih ya, ambil Hagar. Dan masalahnya sampai sekarang, bukan? Ketika orang mau melepaskan nyawanya, mengikuti kehendak Allah, janjinya Allah, dia nggak akan melakukan itu. 2, karena takut dibunuh, waktu ketemu Abimelek dan ketemu orang yang lainnya, nanti kamu ngaku ya, saudaraku. Kenapa? Takut kehilangan nyawanya, takut dibunuh. Padahal Tuhan menyertai dia loh. Dia kan raja juga kan, Abraham sebetulnya kan. Takut. Jadi karena kita punya takut kehilangan nyawa, apa yang kita anggap paling penting, itu punya potensi untuk kita bisa melakukan hal-hal yang justru bertentangan dengan firman Tuhan, sehingga kita melakukan dosa, membawa kesulitan-kesulitan baru dalam kehidupan kita. Kita akan kehilangan nyawa untuk itu. Makanya diingat lagi bahwa segala sesuatunya itu dari Tuhan.
punyanya Tuhan. Ketika kita berusaha mempertahankan apa yang ada pada kita, karena itu nyawa kita, kita bisa melakukan hal-hal yang salah. Oke. N, pas. Oke, ada yang mau ditanyakan? Enggak kan? Ya, itu renungan siang hari ini. Ketika saya nyiapin gitu, saya belajar. Ternyata akhirnya ini agak keluar ya gitu ya. Ternyata Ishak itu waktu karena kita seringkali bukan tertipu, terpengaruh karena anak gitu. Jadi rupanya Ishak waktu dikorbankan itu bukan Ishak anak-anak gitu. Ada kemungkinan umurnya 33 tahun. Karena selisih dengan Ismail 14 tahun. Kalau baca nanti ada. Ini ada di sini 14 tahun gitu. Jadi dan Ishak menikah dengan Ribka itu umur 40 tahun. Jadi kemungkinan berdasarkan beberapa observasi, kemungkinan Ishak waktu dikorbankan umurnya 33 tahun, sama seperti Yesus ketika naikkan atas kayu salib. Kenapa begitu? Ya bayangin aja 3 hari perjalanan bawa kayu, karena Abraham umurnya udah 125 tahunan gitu kan, bawa kayu kan nggak bisa. Jadi yang membawa itu Ishak. Saya baca, iya juga ya. Jadi menarik, bayangan saya tuh Ishak tuh kecil gitu pegang, enggak. Dia dikorbankan dan relate banget gitu sama pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ini intermezzo aja. Nanti silahkan digali lagi deh. Oke, kita berdoa ya.